Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di Zona Horor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan di episode kali ini saya akan bahas salah satu cerita yang saya dengar dari orang-orang yang ada di kampung saya, yang menurut saya ini ceritanya lumayan creepy. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke video atau ceritanya, teman-teman boleh support saya dengan cara subscribe di channel ini dan jangan lupa buat aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi atau cerita-cerita lainnya. Dan inilah dia ceritanya. Jadi waktu itu ada salah satu tetangga saya yang mengeluhkan kayu bakarnya habis, dan akhirnya dia memutuskan buat ambil kayu bakar yang berada tak jauh dari salah satu rumah yang ada di kampung kami. Masalahnya, rumah atau tempat kayu yang akan diambil itu adalah dekat dengan salah satu rumah yang katanya berhantu atau pemiliknya juga berhantu. Namun sebelum saya lanjut ke ceritanya, saya mau cerita dulu sedikit background dari ibu yang akan mengambil kayu ini. Dan nanti saya bakal ceritakan sedikit mengenai orang yang dikenal sebagai orang kampung kami adalah hantu. Kita mulai dari ibu yang pengambil kayu. Sebut saja dia adalah Ibu Maya. Ibu Maya sendiri berumur sekitar 50 tahunan gitu, dan saya nggak tahu pasti umurnya berapa, tapi kelihatannya sudah agak lumayan tua gitu. Dan Ibu Maya memiliki sekitar 5 orang anak dari suaminya yang bernama sebut saja Pak Tono. Di rumah Ibu Maya ini tinggal bersama dengan satu anak bungsunya dan satu anak dari anak bungsunya ini, bisa disebut adalah cucu dari anaknya, dan pastinya dengan suaminya. Nah, suaminya sendiri berumur kurang lebih sama 50 tahunan juga, dan kebetulan suami dari Ibu Maya ini udah sakit-sakitan gitu. Sampai pada suatu hari suaminya ini sakit parah sampai nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan dia ini juga sempat gak mau makan lagi. Gak mau makan apa-apa gitulah. Pokoknya makanan nih yang dia makan rasanya hambar. Karena alasan itu juga, istrinya ini berinisiatif untuk memasak sesuatu yang mungkin saja enak untuk dimakan oleh Pak Tono ini atau suaminya. Semenjak suaminya sakit-sakitan ini, Ibu Maya ini mau apa-apa harus sendiri, termasuk pergi mengambil kayu bakar. Karena sebelumnya mereka berdua ini dikenal sebagai satu pasangan yang mau kemana-mana itu harus berdua, walaupun jalannya sedekat apapun. Dan sosok hantu yang orang kampung kenal di sini kita sebut saja Pak Edi. Pak Edi ini memiliki satu istri dan 2 anak cewek dan 1 anak cucu dari anak pertamanya. Jadi cucu yang pertama ini adalah anak dari anak ceweknya yang pertama. Pak Edi sendiri sebenarnya bukan warga asli dari kampung situ atau kampung kami. Cuman karena menikah dengan salah satu orang yang ada di kampung kami, akhirnya Pak Edi ini memutuskan buat tetap bersama dengan anak istrinya di kampung tersebut. Rumah Pak Edi sendiri terletak paling ujung dari kampung kami, yang bisa dibilang kompleks paling sepi di antara kompleks-kompleks yang lain. Pak Edi juga awalnya hidup biasa-biasa aja, keluar beraktivitas seperti orang pada umumnya lah. Nah, pada suatu hari Pak Edi ini jatuh sakit. Sakitnya itu benar-benar parah. Dan Pak Edi sendiri tidak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Dia maunya itu pergi berobat di salah satu kampung kelahirannya yang terletak jauh dari kampung kami. Akhirnya dibawalah oleh anak dan istrinya berobat di kampung kelahirannya.
Anehnya, di sini pas dia balik dari berobat di kampung halamannya itu, yang kami juga nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba dia ini semacam introvert gitu, nggak keluar-keluar sama sekali. Dan sesekali kalau dia ngelihat orang lewat tepat berada di depan rumahnya, dan dia langsung bergegas masuk di dalam rumahnya, dan dia juga ngintip di balik jendela yang ada di rumah mereka. Aneh bukan? Dan itu bukan cuman sekali atau 2 kali terjadi. Bahkan orang-orang yang ada di kampung tersebut atau di kampung kami ini pernah melihat bahwa Pak Edi ini kalau ngelihat kita atau ngelihat orang-orang yang jalan lewati depan rumahnya dia, pasti mengintip di salah satu jendela yang ada di rumahnya. Dan setelah dicari tahu oleh orang-orang pintar yang ada di kampung itu atau di kampung kami, dia bilang bahwa sakit yang dia derita kemarin itu karena ulah dia sendiri. Saya juga di sini nangkap bahwa ulah di sini adalah ulah yang semacam itu. Kalian pasti paham lah. Karena yang kita tahu dia juga orangnya adalah seperti itu, yang tanda kutip adalah hantu. Mungkin saja dia ini mencari mangsa yang salah sasaran gitu, dan akhirnya mangsanya tersebut membalikkan keadaan dengan cara seperti itu. Akhirnya apa yang dia lakukan ke targetnya ini membalikkan keadaannya, dan sakitnya itu balik ke dia. Dan aktivitas itu Pak Edi lakukan kurang lebih sudah hampir 8-9 tahun lamanya. Umur Pak Edi sendiri masih terbilang muda kalau dibanding sama ibu-ibu yang pengambil kayu ini. Bahkan lebih seramnya lagi nih, sesekali warga desa pernah berjumpa dan bersaksi bahwa melihat Pak Edi sedang keluyuran malam di tengah-tengah malam. Dan itu sering kali terjadi ketika ada salah satu warga desa yang sakitnya itu udah lumayan parah. Namun di siang harinya Pak Edi sama sekali tidak pernah terlihat walaupun hanya di depan rumahnya. Bahkan saya juga pernah lihat waktu itu ada pengajian yang ada berada tepat di salah satu rumah tetangganya. Dan ya, Pak Edi sendiri walaupun diundang sama pemilik hajatan, Pak Edi sendiri nggak mau keluar dari rumahnya. Nah, jadi di waktu itu Ibu Maya ini pengen masak sesuatu yang untuk dimakan oleh suaminya yang tadinya saya bilang tadi. Karena suaminya ini apa-apa yang dimakan itu rasanya hambar. Namun tepat di hari itu juga pas ia masak, kayu bakarnya itu kebetulan habis. Akhirnya Ibu Maya ini berinisiatif buat ambil kayu bakar dan ditemani oleh satu cucunya, dan hari itu cucunya juga ngajak beberapa temannya buat ikut neneknya ambil kayu. Karena niatnya pengen ambil kayu bakar dari tangkai daun kelapa kering, akhirnya kepikiran sama Ibu Maya ini buat ambil di salah satu tempat yang emang kelapanya itu banyak daunnya yang jatuh. Dan tempat tersebut dekat dengan rumah yang saya bilang tadi, rumah dari Pak Edi ini. Dan daun keringnya juga banyak tuh yang berjatuhan dari salah satu kebun yang ada di samping rumah Pak Edi ini, kebun kelapa tepatnya. Jalanlah tuh mereka ke sana. Pas nyampe depan rumah dari si Pak Edi ini, entah kenapa Pak Edi ini langsung menghampiri Ibu Maya dan tiba-tiba nawarin untuk nemanin si Ibu Maya ambil kayu. Ya, orang yang kita tahu bahwa dia nggak pernah keluar-keluar, tiba-tiba mau nemanin orang yang ambil kayu. Gila. Ini lumayan bikin seram teman-teman.
Nah, sambil jalan Pak Edi ini nanya tuh ke Ibu Maya. "Mau kemana, Bu?" tanya Pak Edi. Mau ambil tangkai daun kelapa kering buat kayu bakar," jawab Bu Maya. "Oh, ayo sini, nanti saya tunjukin tempat daun kelapa yang banyak jatuhnya," dijawab sama Pak Edi. Akhirnya ikutlah tuh mereka sama Pak Edi ini. Namun sambil memotong daunnya, tiba-tiba, oke teman-teman, kita akan lanjut di part berikutnya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like video ini jika suka, dislike aja jika sebaliknya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.